Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu definisi manajemen. Kata manajemen ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manajemen itu sendiri berasal dari bahasa Italia, managio, yang diadopsi dari bahasa Latin, managere, yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Konsep manajemen tidaklah mudah untuk didefinisikan. Oleh karenanya, apabila kita membuat suatu pembatasan atau definisi tentang manajemen, dapat kita kemukakan sebagai berikut, yaitu bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan personalia atau staffing. Yang kedua ialah definisi tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 5 sampai 6, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan ialah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pemangku belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Lalu yang ketiga ialah definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam organisasi pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan ini merupakan sumber daya manusia potensial yang turut berperan dalam tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan asumsi ini, penulis mengacu pada beberapa teori tentang manajemen sumber daya manusia pada organisasi swasta maupun perusahaan. Sehingga sebelum diuraikan definisi manajemen pendidik dan kependidikan terlebih dahulu, akan dipaparkan definisi manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dipandang sebagai fungsi serangkaian sistem yang terintegrasi dan bertujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus. Misalnya, staffing yang efektif diarahkan untuk put the right person in the right place at the right time. Sistem kompensasi diharapkan mampu memotivasi performansi dan pretensi pegawai. Lalu, manajemen sumber daya manusia juga merupakan serangkaian sistem yang terintegrasi dan bertujuan untuk meningkatkan performansi sumber daya manusia. Misalnya, staffing, kompensasi, dan pelatihan dimaksudkan untuk menyediakan dukungan yang sinergis bagi organisasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam. Nah, dari beberapa pengertian yang sudah dipaparkan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan ialah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik atau kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses pencernaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, dan pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan pendidikan pada hakikatnya merupakan pengejauhan berbagai aspek kehidupan bangsa dalam bidang agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi, dan lain-lain. Tujuan pengelola pendidik dan kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia dalam konteks bisnis. Di dunia pendidikan, tujuan manajemen sumber daya manusia mengarah pada pembangunan pendidikan yang maju, membentuk sumber daya manusia yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Dari uraian tersebut, maka tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan secara umum yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang handal, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi yang mengikuti prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang keempat, mengembangkan
khusus untuk menunjang proses pendidikan pada siswa pendidikan. Lalu di pasal 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lalu fungsi manajemen tenaga pendidik dan pendidikan ada dalam Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Juga mengabdi kepada masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Nah, tenaga pendidik dan kependidikan mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas. Hak tenaga pendidik dan kependidikan antara lain penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial, penghargaan sesuai dengan prestasinya, pembinaan karir sesuai dengan kualitasnya, mendapatkan perlindungan hukum dan kesempatan untuk dapat sarana dan prasarana juga fasilitas pendidikan. Lalu kewajibannya adalah menciptakan suasana dan pendidikan yang sesuai, mempunyai komitmen terhadap pendidikan, dan yang terakhir memberi dan membawa nama baik lembaga dan profesi. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai perencanaan pengelolaan pendidik dan tenaga pendidik. Perencanaan pengelolaan pendidik dan tenaga pendidik merupakan strategi pengembangan sumber daya manusia sebagai pendidik dan tenaga pendidik secara menyeluruh untuk masa depan. Ada dua metode dalam merencanakan sumber daya manusia. Yang pertama ada metode tradisional atau perencanaan tenaga kerja, yang mana pada metode ini jumlah tenaga kerja sangat difokuskan, sehingga metode ini dinilai sangat sempit karena hanya memfokuskan pada jumlah tenaga kerja tanpa memperhatikan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua ada metode perencanaan terintegrasi. Pada metode ini tidak hanya memperhatikan jumlah tenaga kerja saja, melainkan visi dijadikan sebuah pencapaian, sehingga memperhatikan segala aspek agar tercapainya visi dari sumber daya manusia maupun organisasi. Sekian dari saya. Yang pertama yaitu mengisi kekosongan jabatan dengan personil yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dinilai dalam yang pertama mampu menjalankan tugas dalam jabatan tersebut, kemudian mendapatkan kepuasan kemudian keputusan prosedur praseleksi. Dan seleksi ini merupakan pengajuan seleksi dan implementasi aturan yang ditetapkan pada tahap 1. Nah, diantaranya penilaian data dan pelamar, kemudian implikasi tanggung jawab dan keputusan seleksi. Dan yang terakhir adalah paket seleksi. Paket seleksi ini tahap di mana terjadi penolakan dan penerimaan pelamar yang melibatkan daftar kemampuan pelamar, bagian personalia, pembuatan kontak, dan penempatan pegawai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kinerja. Armstrong dan Barron pada tahun 1998 mendefinisikan manajemen kerja proses yang berkontribusi terhadap efektivitas manajemen individu dan tim agar mencapai kinerja organisasi dalam level yang sangat tinggi. Secara filosofis, bisa dikatakan bahwa efektivitas manajemen kinerja sangat bergantung kepada kemampuan seorang manajer dalam mengelola sumber daya manusia. Dalam hal ini, para manajer
harus menyadari bahwa manusia bukan sekedar sumber daya yang harus diawasi dan diancam untuk berkinerja, melainkan manusia adalah sosok yang memiliki kepribadian dan mampu mengatur diri. Dan secara psikologis, membutuhkan dorongan dan motivasi agar potensi dan kemampuan yang dimilikinya bisa direalisasikan dalam kegiatan kerja sehingga kepentingan dirinya dan organisasi bisa tercapai. Kinerja yang baik tentu sangat diperlukan oleh seluruh pihak. Oleh karenanya, manajemen kinerja sudah menjadi keharusan. Dengan istilah lain, kinerja wajib diupayakan, dipelihara, ditingkatkan, dimonitori, dan dikontrol. Bila manajemen kinerja bisa dilaksanakan dengan baik, maka beberapa manfaat akan diperoleh. Di antaranya adalah manajemen kinerja akan terfokus terhadap hasil. Yang kedua, adanya keselarasan antara kegiatan organisasi dan proses tujuan organisasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sistem secara holistik dan tujuan jangka panjang organisasi. Yang keempat, menghasilkan pengukuran yang berarti. Yang kelima, fokus perhatian manajemen kinerja. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemberian kompensasi. Kompensasi itu apa sih? Kompensasi adalah upah atau imbalan untuk seorang karyawan yang telah bekerja di suatu perusahaan. Nah, yang dimana pemberian kompensasi ini dapat berupa uang ataupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimana tujuannya diantaranya yaitu untuk menjamin keadilan upah karyawan, untuk memperoleh karyawan yang bermutu, untuk mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, untuk menghargai prestasi karyawan, untuk memenuhi peraturan-peraturan, serta untuk pengendalian biaya. Kemudian, menurut Malayu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemberian kompensasi ini. Di antaranya yaitu ada permintaan dan penawaran tenaga kerja, ada kesediaan dan kemampuan perusahaan, ada produktivitas kerja karyawan, ada organisasi karyawan atau serikat buruh, ada biaya hidup, ada pemerintah dan undang-undang, kemudian ada pendidikan dan pengalaman tenaga kerja, kemudian ada sifat dan jenis pekerjaan, serta kondisi perekonomian nasional. Kemudian, pemerintah juga telah mengatur pemberian kompensasi ini untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus PNS dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian dan PP Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS, kemudian ada PP Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, kemudian ada PP Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum untuk pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita lanjutkan kembali materinya, yaitu tentang pengembangan karir dan pemberhentiannya. Nah, teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa ternyata kata karir dan kata kerja ini adalah dua hal yang berbeda dalam segi makna. Sejauh apa yang telah kita ketahui selama ini tentang dua hal tersebut, ternyata memiliki perbedaan, teman-teman. Seperti yang dijelaskan oleh Rene Suhardono dalam bukunya yang berjudul Your Job is Not Your Career. Beliau menjelaskan bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang bukan milik kita. Sedangkan karir itu adalah apa yang kita miliki, hak milik kita. Sebagai contoh, misalkan dalam organisasi pendidikan, yaitu sekolah. Sekolah bukan milik kita, tetapi milik pihak sekolah. Kemudian pihak sekolah memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja di sana. Misalkan menjadi seorang guru, seorang pendidik, yang dari dedikasi kita, yang dari hasil pekerjaan kita selama bekerja di sekolah tersebut, kemudian pihak sekolah mengapresiasi dengan memberikan gaji setiap bulannya, misalkan, yang dari gaji tersebut dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari.
itu adalah konsep pekerjaan. Berbeda dengan konsep karir, teman-teman. Karir ini memiliki makna jauh lebih dalam daripada pekerjaan. Karir merupakan cita-cita, ambisi seseorang untuk mencapai tujuan hidupnya. Karir ini merupakan satu pekerjaan yang sangat ditekuni oleh seseorang dalam satu bidang, hanya satu bidang. Misalkan seorang pendidik, karena dia sangat menekuni ya pekerjaannya sebagai seorang guru, kemudian pihak sekolah mengapresiasinya dengan menaikkan jabatannya dari seorang guru, dari guru menjadi kepala sekolah. Nah, itu adalah karir. Oleh karena itu, karir ini memiliki jangka jauh lebih panjang, jauh lebih lama dibanding dengan pekerjaan yang relatif singkat. Nah, oleh karena itu teman-teman, karir ini harus memiliki perencanaan yang matang ya untuk kita kembangkan. Di sini kami memiliki 5 tahapan seseorang ya untuk menjalani karirnya. Tahapan yang pertama yaitu adalah tahapan pengembangan, di mana anak usia 0 tahun ataupun anak yang sudah lahir ke dunia sampai usia 15 tahun, fase remaja, itu merupakan fase untuk menemukan jati diri ya biasanya, ataupun menemukan potensi-potensi yang terpendam dalam diri kita. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan exploration, di mana di usia 15 sampai usia 24 biasa orang menyebutnya sebagai usia produktif, yaitu adalah untuk menemukan pekerjaan yang cocok ya untuk kita, ataupun merencanakan masa depan. Namun di usia-usia tersebut, usia antara 15 sampai 24 itu harus memberi atau harus diberikan konsultasi atau diberikan bantuan, karena biasanya memiliki masalah dalam hal mengambil keputusan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu adalah tahapan pemantapan. Ini di usia 24 atau 25 ya sampai usia 44, usia orang dewasa menuju orang tua, di mana biasanya puncak karir seseorang ini adalah di usia tersebut. Nah, kemudian tahapan yang keempat itu adalah tahapan pembiasaan, maintenance ya, tahapan pembiasaan. Di usia 45 sampai usia 65 seseorang sudah memasuki usia renta, usia tua. Oleh karena itu, di sini perlu pembiasaan ataupun perlu menemukan gaya hidup yang baru. Nah, kemudian tahapan yang terakhir, tahapan yang kelima, itu adalah tahap kemunduran, tahap decline, yaitu biasanya seseorang ketika sudah memasuki usia tua, usia renta, di rentang usia 65 ke atas, itu memilih untuk pensiun dan memilih untuk mengambil kehidupan baru, gaya hidup yang baru. Itu ada 5 tahapan dari pengembangan karir. Yang pertama ada tahapan pengembangan, tahapan eksplorasi, pemantapan, kemudian pembiasaan, dan kemunduran. Nah, itu adalah pengembangan karir, yaitu sekarang tentang pemberhentian karir. Pemberhentian karir ini sama dengan apa yang telah tadi dibahas ya di tahapan nomor 5, yaitu adalah tahapan kemunduran. Biasanya faktor usia ini menjadi faktor utama seseorang untuk berhenti dari karirnya. Bukan berhenti, tapi pensiun dari karirnya, dan bisa jadi karirnya ini diteruskan oleh anak cucunya nanti. Demikian teman-teman apa yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan pengembangan karir dan pemberhentiannya. Saya kembalikan kepada MC moderator.